justru sebaliknya dari aspek politiknya ini justru makin menguatkan dugaan mereka tingginya level kriminalisasi hukum terhadap Hasto, ya kan, dipercepat, dilimpahkan ke jaksa penuntut agar pada saat Kongres April besok, ya kan, 1 bulan lagi nih, Mas Yud, ya kan, benar-benar Hasto benar-benar tidak akan terlibat dalam proses Kongres partai mereka. Dan dari PDIP sendiri memang memutuskan sampai sekarang belum diganti Hasto ini. Artinya mereka masih punya semacam keyakinan bahwa di pra-peradilan kedua Hasto bisa bebas, bisa ikut Kongres. Makanya Bu Mega tidak menunjuk PLT atau mengganti sekjen. Gimana Mas Yud? Ya kalau misalnya punya hitungan strategi seperti itu kan sah-sah saja gitu ya. Misalnya ketika dia menang gitu kan, misalnya putusannya itu kan berarti kan 2 minggu lagi ya, artinya akhir Maret ya. Dan KPK, dan itu udah mau libur Lebaran. Iya, paling yang KPK pun ya tentu begitu kalah kan pasti mempelajari putusan. Dan putusan yang lengkap pun ya biasanya kan juga nggak saat-saatnya ya. Paling petikan ya, tapi harus mempelajari yang putusannya fullnya dulu ya, seperti apa gitu kan, sehingga nanti bulan April itu belum tentu juga naik lagi gitu ya. Karena kan ada proses juga, apakah misalnya kembali ke penyelidikan, jadi penyelidik lagi nanti kan butuh berapa lama. Ya sah-sah aja punya strategi seperti itu, tetapi kan kembali lagi ini kan adalah benar-benar hukum ya. Tadi saya katakan di awal Mas Budi ya, kalau terburu-buru pun nggak bagus. Jadi nggak ada yang namanya terburu-buru gitu. Jadi saya katakan bahwa ini itu memang sudah waktunya tuntas, karena nggak mungkin mengejar keterangan lagi nanti di persidangan, nggak mungkin, bisa berbeda lagi orang ngomongnya. Ya kan ada BAP di situ berkas. Ya. BAP ditandatangan semua. Iya, tanda tangan semua, dan pihak Hasto pun nanti dapat. Ya kan untuk pembelaan dia. Jadi dia bisa sebelum sidang itu Hasto tuh udah ada udah mempelajari ya mana yang memberatkan mereka. Jadi itu yang saya katakan loh, kan harusnya malah seneng. Jadi dapatlah mereka berkas. Ya kan? Di situ mereka mempelajari, wah siapa nih saksi-saksi yang memberatkan saya? Siapa yang ngomong terkait dengan saya perbuatan-perbuatan saya misalnya yang disangkakan oleh KPK, itu bisa dipelajari, kan emang haknya dia. Makanya tadi saya sepakat seperti itu. Dan kemudian ya masalah tadi cocok logi bahwa ini adalah itu ya nggak masalah, toh ya Hasto pun sudah ditahan, ya kan, sekarang bukan tahanan penyidik tapi tahanan kejaksaan. Ya kembali lagi bagi saya ya proses penegakan hukum itu memang bukanlah ajang balap-balapan, entah itu sprint biar cepat ataupun maraton bertele-tele gitu ya. Karena tadi saya katakan kalau terburu-buru, wah nanti kasihan jaksanya yang memberkas. Dan jaksa pun juga dia pun ketika nggak akan mengeluarkan P21 kalau dia nggak yakin di persidangan. Kan jangan sampai nanti jaksa ya melakukan penyidikan di persidangan gitu kan. Jadi apa-apa yang belum lengkap di dalam penyidikan dilengkapi di situ. Misalnya ada yang belum ditanyakan, enggak lah. Kan di dalam berkas perkara itu kan penyidik membuat yang namanya resume perkara. Resume perkara. Ada 2. Ada analisis fakta, kronologis kejadian. Ya, sama yang kedua analisis yuridis terkait dengan penjabaran. Ya, pemenuhan unsur-unsur. Misalnya kalau Pak Hasto kan memberi ya kasus korupsinya, setiap orang memberi kepada penyelenggara negara itu dijabarin unsurnya, setiap orang memberi kepada penyelenggara negara, berbuat tidak berbuat terkait dengan jabatannya dijabarkan. Terus perintangan penyidikan, setiap orang ya yang merintangi penyidikan dijabarkan. Merintangi penyidikannya itu apa 5 alat bukti itu apa, ya kan, yang memperkuat pemenuhan unsur-unsur itu. Jadi di situ makanya kalau misalnya dituduh bahwa ini duluan ya balap-balapan gitu ya, ya saya pikir justru bumerang bagi KPK gitu. Karena penyidikan gak tuntas ya, unsur-unsur tidak terpenuhi, berat di persidangan. Kan kita tahu. Dan ini kan jaksa maupun penyidiknya bukan anak kemarin sore Bang, ya. Mereka nggak akan berani bermain kalau nggak ada barangnya. Benar-benar. Dan ada kutip ya, bermain di persidangan gitu ya, bertarung di persidangan. Kalau misalnya, jadi ketika jaksa membaca berkas perkara tersebut dari penyidik, dia pasti akan menganalisis, mas ini kurang nih, saksi ini harusnya lebih tegas mengatakan ini, bukan
Misalnya kalau BAP-nya mengingat-ingat, kasih petunjuk. Periksa lagi. Jadi Anda itu benar nggak ngelihat orang itu pakai baju merah atau baju biru? Wah, kalau misalnya ternyata baju biru kok beda dengan yang lain baju merah, ya kan? Wah, gitu. Pasti jaksa akan ngejar. Kalau sudah komplit semua, jaksa setelah membaca berkas dari penyidik, sudah diyakinkan pada saat persidangan ini akurat, baru kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Betul, nggak berani jaksa ya kalau nggak lengkap itu mereka menyidang. Mau apa namanya impromptu gitu kan? Mau apa kalau stand up itu yang tiba-tiba accidental gitu kan? Mau begitu gitu? Enggak lah. Bertarung itu persidangan ya harus ada pedangnya, ya kan? Kalau nggak ada pedangnya, wah nanti siapa tahu kita berharap nemu senjata di persidangan kan? Enggak. Udah ada senjata dulu, baru kita ikut. Bukan kita nggak ada senjata, siapa tahu nanti nemu ada saksi yang tiba-tiba ngomong, wah saya ngasih duit, ya kan nggak begitu, gitu Bang. Nah terkait dengan kasus Hasto ini setelah ditahan, sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya Mas Yud ya, itu tiba-tiba muncul video Hasto. Ya itu kan Mas Yudi juga sudah bahas itu ya. Nah yang saya mau tanyakan bukan tentang materi dari apa video Hasto itu. Iya kan, itu bisa 3 jam sendiri kita bahas. Yang di label sebagai salah satu video-video yang menyegerkan itu ya kan. Ya udahlah itu omong kosong lah. Yang saya tanyakan, saya minta komentar dari Mas Yudi adalah di dalam video itu, ya kan, terlihat ekspresi Hasto, ya kan, bahkan ketika masih pakai rompi orange, tangan di borgol. Ekspresi muka sedih atau merasa menyesal, merasa bersalah itu nggak ada. Justru ketawa-ketawa, penuh kemenangan gitu loh, bahwa saya ini politis, bukan karena saya adalah kriminal atau apalagi koruptor gitu loh. Itu gimana itu Mas di mata penyidik ketika melihat orang yang ternyata sudah korupsi ini atau tersangka korupsi ini ya kan, masih terlihat seolah-olah tidak bersalah. Itu membuat penyidik semakin ingin memberikan hukuman atau gimana itu Mas? Pertama kan penyidik harus objektif Mas. Kita nggak boleh mengeluarkan unsur subjektivitas di situ, emosi kita di situ. Kita harus tenang, ya kan? Karena ketenangan kan bisa menguasai keadaan. Makanya saya salut sama Rosa Purwobekti ya. Dari awal kasus kan dilaporin kemana-mana. Tenang gitu ya? Tenang dia kan, dia akan dilaporin ke polisi. Dan sekarang digugat. 2,5 M lagi kan, saya bilang dari mana gajinya kan, makanya saya pikiran kalau kalah gitu kan, saya pikiran nanti saya ngumpulin koin ya, koin buat Rosa gitu kan. Jadi itu yang pertama Bang, jadi penyidik harus subjektif ya. Kemudian yang kedua Bang, nggak peduli penyidik gitu kan, dia mau nangis kayak mau meraung-raung kayak mau dia ketawa kayak mau apa kan nggak ada hubungannya dia ketawa-tawa depan publik gitu kan dengan proses pembuktian kan nggak akan memenangkan juga, ya kan? Kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam ruang pemeriksaan. Saya pernah menangani kasus ya, wow begitu di luar gagah betul itu, wah saya tidak bersalah kan, wah ini rekayasa penyidik gitu kan, di dalam nangis-nangis. Jadi ada drama-drama juga ternyata. Ada yang senyum dada-dada gitu kan, ada kayak begitu gitu kan, tapi di dalam ya mas, wah galak betul kayaknya sama kita. Ya mas, ya maksudnya ya udahlah, maksudnya kalau mau begitu silakan saja, ya kan? Informasi baru buat publik nih. Itulah sama ketika banyak yang koruptor itu kan nggak takut di penjara gitu kan. Sebenarnya mereka takut di penjara gitu kan. Ya bener lah. Siapa mau biasanya bebas, biasanya ada supir, ya biasanya ada ajudan, biasanya makan di mana aja. Sekarang terkukung gitu kan, sama teman-temannya gitu. Jadi ya menurut saya ya penyidik tidak akan menggubris, tadi saya katakan, ya dia tidak akan menggubris hal-hal di luar tugas pokok dan fungsinya. Ya tadi misalnya ketika masih mengatakan ini kriminalisasi seolah tenang tidak bersalah ya nggak apa-apa kan, saya lagi itu haknya. Bahkan kan dilindungi juga oleh hukum ya, bahwa tersangka itu bisa tidak memberikan keterangan juga nggak masalah malah. Saya banyak saksi yang nggak mau di BAP gitu kan, nggak masalah gitu, ya udah, atau memberikan keterangan bohong ya sudah, emang haknya dia, karena keterangan tersangka kan tidak bisa digunakan untuk menjerat dia gitu. Ya, jadi seperti itu Bang. Iya, jadi penonton Ruang Konsensus kita juga baru tahu nih ternyata
ketika selama ini kita banyak mendengar cerita komplain dari publik ketika sudah tersangka korupsi, ketika di depan kamera dari ruang pemeriksaan masuk ke mobil, mereka dada-dada, ketawa-ketawa, itu sebenarnya drama. Karena pada faktanya di ruang penyidikan mereka tuh bukan orang-orang sedih, menangis, ya kan? Ternyata ketika di luar beda lagi. Nah itu ternyata drama. Jadi kita jangan salah menilai. Ini informasi terbaru dari Mas Yudi. Nah Mas Yudi, dari kasus Hasto ini kan ada 2 sprindik ya. Betul. Ya kan? Kasus suapnya sendiri sama kasus perintangan penyidikan, obstruction of justice. Ini kan kita ingin juga memberikan efek jerah nih ya. Betul. Kasus Hafir Muiz yang kemarin ya kan di tingkat banding kan dia jadi 20 tahun ya, dari 6,5 tahun di tingkat pertama menjadi 20 tahun ya kan. Artinya benar-benar ada penegakan hukum kepada koruptor ini, benar-benar janganlah di bawah 10 tahun gitu. Nah, untuk kasus Hasto ini kira-kira dari pasal-pasal yang kemudian akan dikenakan kepada Hasto pada saat didakwa nanti, itu ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun dan 25 tahun nggak kira-kira Hasto ini Mas Yudi? Ya bisa ya, tergantung teori apa yang digunakan. Oh bisa ya? Ya bisa aja, tapi kalau kita lihat ancaman hukuman dari korupsi itu kan dia kan memberikan maksimal 5 tahun. Kalau merintangi penyidikan kalau tidak salah 3 sampai 15 tahun ya. Dan pernah ada contohnya KPK pernah menuntut 12 tahun. Ya walaupun akhirnya hukumannya jadi 7,5. Ini ada 2 hal yang sangat penting. Ya. Korupsinya betul kejahatan luar biasa, harus dihukum berat maksimal gitu ya. Kemudian kedua, perintangan penyidikan kan sebenarnya dia itu bukan terkait perkara pokoknya korupsinya ya. Tetapi kenapa di hukuman perintangan penyidikan itu begitu tinggi dibandingkan dengan kasus korupsi memberi suap misalnya? Ya, karena disitulah ya marwah dari penegakan hukum. Anda memang nggak korupsi, tapi Anda dianggap melakukan kejahatan terkait dengan korupsi, merintangi penyidikan itu berat. Kalau tidak salah 3 sampai 15 tahun lah di pasal 21 dan Tipikor itu. Nah, tentu saya tidak mendahului penyidik ya, atau penuntut ya.